restitusi dari anak korban David Ozora. Beberapa waktu sebelumnya memang keluarga anak korban ini menyampaikan kepada LPSK untuk mengajukan restitusi. Ya, kami sudah perhitungkan dan sudah sampaikan ke penyidik, dan bahkan tim penghitung dari LPSK, tim penilai dari LPSK sudah diminta keterangan oleh penyidik yang kemudian dimasukkan dalam berita acara pemeriksaan. Selanjutnya nanti LPSK akan menyampaikan kepada jaksa penuntut umum hasil penghitungannya untuk dimasukkan di dalam surat tuntutannya, sehingga nanti bisa diputus oleh majelis hakim. Nah, selain itu juga LPSK akan menyampaikan juga kepada majelis hakim berkaitan dengan hasil penghitungannya. Memang jumlah yang kami perhitungkan adalah 100 miliar lebih pada waktu yang kemarin. Nah, komponen yang kami perhitungkan adalah pertama berkaitan dengan biaya perawatan anak korban selama di rumah sakit. Termasuk di sini juga ada biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi dari keluarganya, karena keluarganya juga setiap hari ada di situ, setiap 24 jam ya ada di situ, jadi membutuhkan biaya tersebut. Kemudian ada juga komponen kehilangan mata pencaharian atau penghasilan, karena pada masa itu orang tua anak korban tidak bekerja, meninggalkan pekerjaannya selama waktu tertentu. Bahkan sampai sekarang pun karena kondisi yang tidak memungkinkan juga orang tua juga masih kesulitan membagi waktu untuk bekerja. Nah, kehilangan pekerjaan ini kami perhitungkan juga. Nah, yang berikutnya adalah berkaitan dengan penderitaan yang dialami oleh anak korban. Penderitaan ini berkaitan dengan kondisinya yang saat ini yang tidak memungkinkan gitu ya untuk hidup mandiri, dalam artian pengobatan atau perawatan pemulihan oleh anak korban ini tidak hanya sampai di rumah sakit saja, tetapi di rumah pun masih membutuhkan home care ya, perawatan di rumah, yang itu harus dengan tenaga medis, dengan peralatan-peralatan medis, termasuk juga dengan pengobatan-pengobatannya. Nah, itu juga biayanya tidak murah, tidak sedikit gitu ya, sehingga kami perhitungkan itu sebagai biaya penderitaan salah satunya, karena kami juga mendasarkan penghitungan tersebut dari analisis dokter, kebutuhan mengenai home care sampai berapa lama, berapa waktu. Itu pertama. Yang kedua juga kami perhitungkan berkenaan dengan masa sekolah yang hilang, terus kemudian harapan berkenaan dengan masa muda yang hilang gitu ya, yang beriringan dengan kebutuhan sekolah yang hilang karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan anak korban hidup secara normal. Jadi demikian, nanti kemudian tapi demikian juga tidak menutup kemungkinan dalam hal tertentu mungkin akan ada review atau revisi berkaitan dengan penghitungan yang dilakukan oleh LPSK untuk restitusinya, karena bisa jadi ada perkembangan-perkembangan yang terbaru, bisa lebih besar atau bisa lebih rendah. Itu nanti kami akan sampaikan juga jika ada review atau ada revisi kepada jaksa penuntut umum. Saya Iriana Mardanus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, atau media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.